Shalom, salam sejahtera bagi kita yang masih hadir dalam channel ini bersama dengan saya dalam channel Roti Hidup. Ya, saya boleh memperkenalkan diri saya. Nama saya Abednego Simanjuntak. Saya seorang evangelis dan saya berbagi video-video seperti ini tujuannya mengedukasi orang Kristen secara khusus agar semakin mengenal Yesus dan semakin menyadari bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan hanya sekedar nabi seperti yang dikumandangkan beberapa orang. Dan masih seperti persoalan kemarin tentang pengakuan Alkitab itu sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saat ini saya akan mengangkat satu ayat, yaitu Yohanes 13 ayat 13, di mana ayat ini mengakui dengan jelas, menuliskan bahwa Yesus pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ayat 13 ini berisi, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Ya. Jadi sekali lagi saya bacakan, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Cukup jelas teman-teman, rekan-rekan semuanya yang menonton channel ini. Di sini saya akan menjelaskan bagian ini secara khusus untuk menguatkan kembali apa yang sudah saya jelaskan kemarin mengenai Yohanes 1 ayat 1, ayat 14 dan ayat 15. Di sini lebih jelas lagi, tidak lagi hanya secara tersirat, tidak lagi hanya sebagai analogi logis dari pernyataan-pernyataan yang ada yang saya kumpulkan kemarin, tapi saat ini setelah semakin membaca Alkitab, kita akan menemukan bahwa ternyata Yesus secara implisit juga menyatakan bahwa Dia adalah guru dan Tuhan. Nah, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan," itu adalah jawaban Yesus terhadap perkataan Petrus pada ayat 6 dan juga ayat 9. Kemudian dia katakan, "Dan katamu itu tepat." Ini adalah sebuah bentuk klarifikasi dari statement awal. Bentuk klarifikasi dari statement awal maksudnya adalah untuk mengakui kebenaran dari pengakuan tersebut. Nah, pengakuan pembenaran tersebut kemudian dibalut dengan closing statement atau pernyataan penutup, "Sebab memang akulah guru dan Tuhan." Artinya kita bisa dilihat di sini, yang pertama ada pengakuan dari murid-murid, pengakuan dari Petrus sendiri, dan Yesus membenarkan ini karena ada alasannya. Alasannya karena memang Yesus adalah Tuhan. Dan itu Yesus sendiri yang mengatakannya, bukan siapa-siapa. Tidak lagi seperti yang dikatakan orang. Paulus lah yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Atau ada orang berkata Konsili Nisea lah yang mengangkat Yesus. Banyak rumor yang beredar demikian. Tetapi ketika kita mau kembali kepada Alkitab, Alkitab menjawabnya melalui ayat ini. Makanya ketika orang Kristen punya problem, orang Kristen punya masalah, selalu disampaikan untuk kembalilah kepada Alkitab. Baik wawasan teologi yang salah, konsep-konsep pelayanan yang salah, kita selalu dianjurkan untuk segera kembali kepada Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab punya otoritas tertinggi di dalam pengetahuan tentang Tuhan. Jangan mencari informasi tentang Tuhan dari media-media lain. Mungkin ada buku cerita, komik, dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin menurut kristolog-kristolog sekalipun. Karena apa? Bisa aja seorang kristolog atau seorang teolog itu lupa. Bisa aja seseorang itu tidak ingat persis di mana ayatnya. Tetapi ketika Anda dan saya kembali kepada Alkitab dan membaca Alkitab itu secara mendalam, secara teliti, kita akan menemukan jawaban-jawaban di dalam Alkitab ini sendiri. Saya juga bergumul secara pribadi untuk mendapatkan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan orang tersebut.
Karena saya juga bukan orang yang hafal dengan Alkitab, tetapi saya percaya ketika membacanya siapapun dapat menemukan arti di dalam ayat-ayat tersebut. Dan saat ini saya akan menjelaskan kembali, mencoba membantu teman-teman semuanya saling berbagi, saling memberkati melalui channel ini. Dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya. Itu adalah pernyataan yang disampaikan oleh Yesus menanggapi pertanyaan dan pernyataan Petrus. Ayat 6, ayat 9 dan ayat-ayat lainnya juga menjelaskan bahwa ada sebagian orang yang mengaku, siapakah aku menurutmu? Ketika kata Yesus kepada mereka, ya, ada yang berkata kamu adalah guru, kamu adalah ini, kamu adalah ini. Tetapi Petrus juga berkata, kamu adalah anak Allah. Anak Allah itu bukan anak yang dikandung, bukan anak yang dilahirkan, tetapi anak Allah itu adalah sebutan, adalah satu julukan status bagi Mesias itu sendiri. Ya, karena konsep ketuhanan orang Yahudi atau orang Israel itu persis dengan konsep yang kita pegang. Tuhan itu hanya satu. Jadi ketika orang Israel berkata anak Allah, maksud mereka di situ adalah Allah sendiri. Apalagi kalau sebutannya itu adalah anak manusia. Anak manusia itu adalah sebutan khusus untuk Tuhan itu sendiri. Saudara mulai bingung, artinya saudara sedang berpikir. Dan saya juga pernah bingung sama seperti saudara. Tetapi setelah mempelajari Alkitab, ternyata semua pernyataan-pernyataan di sana itu sinkron, nyambung satu dengan yang lain. Tidak ada yang bertolak belakang. Anak manusia itu justru adalah sebutan untuk Yesus itu sendiri. Nah, jadi ketika Petrus menyampaikan ini bukan tanpa dasar. Teman-teman semua bisa menemukan pernyataan-pernyataan Petrus baik dalam Injil Matius, Markus dan Lukas. Dia selalu langsung berkata dengan pernyataannya yang kuat, dengan pendiriannya yang kokoh, dia katakan, engkau adalah anak Allah, engkau adalah Tuhan, engkau adalah Mesias. Petrus selalu langsung berkata demikian. Dan diperkuat lagi dengan ayat ini, ya, ayat 6 dan 9. Kemudian pernyataan Petrus ini diterima oleh Yesus dan katanya benar. Yesus menyatakan benar bukan saja sekedar pengen dipuji, pengen disanjung, atau pengen diakui. No. Tapi Yesus menyampaikan itu karena memang benar dia adalah guru dan dia adalah Tuhan. Nah, pengakuan-pengakuan seperti ini bukan pengakuan kesombongan, bukan mau menunjukkan, bukan mau show off atau kesombongan, tetapi hanya sebuah pernyataan untuk menyatakan statement awal itu adalah sebuah kebenaran. Jadi ada banyak hal yang kita pelajari dari sini. Selain untuk menjawab pertanyaan bahwa Yesus juga pernah menyatakan atau mengakui dirinya sebagai Tuhan, pernyataan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu juga adalah Tuhan yang luar biasa. Luar biasanya di mana? Yesus itu adalah Tuhan yang menempatkan dirinya pada pengakuan-pengakuan iman murid-murid atau pengikutnya. Yesus menyampaikan dalam hal ini, Yesus menyampaikan, ya benar yang kamu katakan bahwa saya adalah Tuhan. Jadi ketika ada orang yang berkata bahwa Pauluslah yang mengangkat atau mengakui Yesus sebagai Tuhan seperti yang dia tuliskan dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 nantinya, itu sudah jelas salah. Apalagi kalau lagi ada orang yang berkata bahwa Yesus itu diangkat sebagai Tuhan, dalam tanda kutip diangkat sebagai Tuhan dalam konsili Nisea. Itu salah. Kenapa saya katakan salah? Sebab di dalam Alkitab sekalipun sudah diakui. Jadi ketika kita mulai membaca ayat ini, mungkin kita akan menyadari, kita akan menyadari pernyataan-pernyataan ini
yang dituliskan oleh Yohanes benar-benar membantu kita untuk melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan yang telah turun ke bumi ini. Dia adalah Tuhan yang rela untuk menyatakan dirinya sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi teman-teman semuanya tidak usah lagi takut dengan pernyataan-pernyataan orang lain yang mencoba membelokkan pengertian-pengertian mereka terhadap Alkitab, sehingga mereka berkata, oh Alkitab itu salah, Alkitab itu demikian, kalian orang Kristen salah. Oke, salah menurut cara pandang yang salah. Kalau dengan cara pandang yang benar, pasti benar. Dan satu hal yang mau saya sampaikan bagi teman-teman semuanya, ketika ada sebuah statement tentang status seseorang, itu pada umumnya butuh saksi. Ya, saudara mungkin pernah ke pengadilan. Saya ceritakan sedikit. Saya mempunyai teman dengan masalah dalam status kependudukannya. Ya, masalah kependudukannya itu adalah jenis kelamin. Ada kesalahan penulisan di dalam identitasnya, di dalam KTP-nya. Jadi teman saya ini laki-laki. Ya, saya tahu jelas bahwa dia laki-laki. Dan dari semua administrasinya juga jelas menunjukkan bahwa dia adalah laki-laki. Tetapi ternyata pada masa kecilnya pelaporan kelahiran itu, pencatatan akta sipilnya, akta kelahirannya itu mungkin pelaporan keterlambatan. Jadi itu diurus setelah dia besar, setelah dia remaja, dan ternyata penulisannya saat diurus itu adalah perempuan. Dan kemudian dia mau memperbaiki identitas ini, dia pergi ke catatan sipil untuk memperbaikinya dan dianjurkan untuk mengambil surat dari pengadilan. Artinya dia harus sidang. Dan benar, teman-teman semua harus ketahui bahwa kesalahan di dalam identitasmu itu butuh ke pengadilan. Kenapa butuh ke pengadilan? Karena butuh pengakuan, legasi, ya, legalitas dari lembaga-lembaga yang berwenang. Ya. Dan dalam hal ini tidak sembarangan, dibutuhkan setidaknya 2 saksi yang menyatakan bahwa benar dia laki-laki. Kalau seandainya kita berpikir secara logis, kita melihat udah pasti. Karena apa? Teman saya ini berkumis, perawakannya kekar, ya, posturnya postur laki-laki, hobinya hobi laki-laki, dia menyukai perempuan. Dan ibunya juga mengakui bahwa dia adalah laki-laki. Tetapi dibutuhkan saksi. Dalam pengadilan itu waktu itu dibutuhkan 2 saksi. Artinya apa? Butuh pengakuan orang lain, teman-teman, untuk menyatakan benar tidaknya bahwa dia adalah laki-laki. Cukup unik dan cukup aneh. Seandainya hakimnya itu mau, bisa aja hakimnya langsung mengajak dia mungkin pergi ke satu tempat untuk memastikan, atau hanya memandang ciri fisiknya aja sebenarnya sudah cukup, sudah selesai. Tetapi dalam hal ini peradilan tidak sah tanpa adanya saksi-saksi. Pemilihan umum semuanya itu membutuhkan saksi. Bahkan laporan Anda ke kepolisian pun itu membutuhkan saksi. Dan di sini kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan itu tidak saja hanya keluar dari mulut Yesus, tetapi itu disaksikan, dinyatakan oleh murid-muridnya. Ya, itu dinyatakan oleh murid-muridnya. Dan ini adalah satu kebenaran yang mutlak, di mana sebuah kebenaran itu dikatakan satu pernyataan, ya, satu pernyataan atau satu perkataan itu dinyatakan benar dengan didukung oleh 2 atau 3 saksi. Ya. Mau dihukum KUHP, pidana, perdata, itu juga sah bahwa segala sesuatu pernyataan itu dianggap benar
bisa diterima kebenarannya setelah mendapatkan dua saksi. Jadi dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu banyak saksinya. Kalau kemarin saya sampaikan, iblis sekalipun menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau ada di antara saudara-saudara atau di antara siapapun yang berkata, "Oh, saya nggak percaya." Iblis itu juga tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia mengakuinya. Petrus mengakuinya. Murid-murid lain mengakuinya. Bahkan nanti setelah Yesus di kayu salib pun, prajurit itu mengakui dia itu anak Allah, dia itu adalah orang benar, dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Benar. Jadi sudah lebih dari dua saksi. Sekarang saya katakan kepada teman-teman semuanya, ketika kita mulai ragu, kembalilah kepada Alkitab. Kalau mungkin hari ini saya sudah menyampaikan dua ayat yang menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang pertama itu dari Yohanes 1 kemarin, ini yang kedua dari Yohanes 13 ayat 13 ini. Nanti saya akan sampaikan lagi saksi ketiga sampai teman-teman semuanya bisa mengakui, bisa menerimanya. Dan saya sengaja untuk membagi-baginya dalam beberapa bagian, dalam beberapa ayat. Karena apa? Biar kita fokus berbicara tentang ayat itu sendiri. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, mari kita mulai membaca Alkitab kita mulai pelajari. Jika ada yang tidak dipahami, tidak dimengerti, boleh ditanyakan kepada kita atau kepada pendeta, kepada gembala, kepada pembimbing rohani, kepada kakak rohani, atau kepada siapapun juga. Dan bagi teman-teman semuanya, siapa tahu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke kita, boleh juga meninggalkannya di kolom komentar atau mungkin di akun Facebook saya atas nama Abid Nego, dan juga dengan nama yang sama di akun Instagram saya. Semuanya akan tetap kita akomodir, kita akan tetap bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga iman Kristen kita semakin bertumbuh. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.